Halo pemirsa, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami hadirkan sejumlah informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, ulah kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua kian hari kian meresahkan. Setelah menembaki 2 guru kontrak, kelompok meresahkan tersebut membakar 1 helikopter, bahkan juga membakar 3 sekolah dan 1 rumah guru. Sebuah helikopter di apron Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua dibakar Minggu malam waktu setempat. Helikopter yang hangus ini dioperasikan PT Ersa Eastern Aviation. Pelaku pembakaran ini sudah diketahui. Mereka adalah Abu Bakar Kogoya, Prenggen Telenggen, Leri Mayu Telenggen, dan Numbuk Telenggen. Keempatnya anggota dari KKB pimpinan Waker alias tidak jadi Waker. Bikin ruang tembakan di Bandara Ilaga, terus dilanjutkan dengan pembakaran. Heli di depan, kacanya di depan itu masih sedikit. Namun semua itu sudah kami tindaklanjuti. Kami tadi sudah polis lain dan kami mengamankan barang bukti yang ada di seputaran TKP. Dan ini akan kami proses dan kami akan tindak tegas para pelaku yang melakukannya. Mungkin ada untuk masyarakat sendiri sampai sekarang masih rasa takut sendiri Pak Kapolres. Kita tidak usah takut, masyarakat tidak usah takut bahwa dari TNI Polri siap untuk mengamankan masyarakat. Selain membakar helikopter, mereka juga membakar 3 sekolah dan 1 rumah guru di distrik Beoga. Sementara itu, kondisi keamanan di Ilaga saat ini sudah terkendali. Meski demikian, aparat TNI dan Polri tidak menurunkan kewaspadaan mereka sedikitpun. Dari Timika, Papua, Desius Termas, TV One mengabarkan. Kebakaran di Blok C Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengakibatkan 389 kios pedagang hangus tak tersisa. Pasca kebakaran, seluruh pedagang yang terdampak didata untuk penempatan di lokasi lain. Bangunan yang terdiri dari 4 lantai di Blok C Pasar Minggu, Jakarta Selatan hangus terbakar. Tidak ada barang maupun peralatan yang tersisa pasca kebakaran. Saat ini petugas pemadam kebakaran terus memeriksa lokasi dan memastikan semua titik api berhasil dipadamkan. Kini pihak manajemen PD Pasar Jaya sedang mendata para pedagang yang terdampak. Terdata ada 389 tempat usaha. Ya, jadi ada 389 tempat usaha. Nah, kejadian kebakarannya maghrib ya sekitar 18.35 dan sudah dilakukan pendinginan di sekitar jam 21.45. Jadi memang ada hampir 35 lebih unit damkar, ada sekitar 150 personil damkar yang memang melakukan upaya pemadaman tadi malam. Tentunya ada pedagang-pedagang yang pasti terdampak karena memang tadi ada 389 tempat usaha yang terbakar dan tentunya pihak manajemen dari PD Pasar saat ini sedang melakukan pendataan ulang ya. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di Blok C Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin sore kemarin. 35 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang cepat merambat ke seluruh bangunan. 389 kios pedagang tak tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Hijul Akbar, Wahyudin, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara Selasa siang kembali mengalami erupsi. Semburan abu vulkanik membumbung tinggi ke udara dengan kolom semburan mencapai kurang lebih 1.600 meter dari kawah puncak Sinabung. Abu vulkanik terbawa angin mengarah ke timur laut. Pos pengamatan Gunung Api Sinabung mengamati adanya peningkatan aktivitas kegempaan pada gunung yang berstatus siaga ini. Warga diimbau tetap berada di zona aman Sinabung yang selama ini sudah direkomendasikan. Lantaran potensi erupsi disertai awan panas masih bisa terjadi pada Gunung Sinabung saat ini yang aktivitas kegempaannya masih terus terekam.
Beralih ke kabar lainnya pemirsa, miris di hari pertama bulan Ramadan yang harusnya digunakan untuk beribadah malah justru dinodai dengan aksi tawuran pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga karena dendam lama antar kedua kelompok pemuda menjadi penyebab tawuran. Karena dendam lama yang tak kunjung usai, dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran subuh tadi di hari pertama bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah. Mereka saling serang menggunakan batu dan anak panah. Tawuran ini terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar. Tawuran ini akhirnya mereda setelah berlangsung selama hampir setengah jam saat aparat kepolisian Polsek Makassar serta tim penikam Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan tiba di lokasi. Motif yang sama yaitu dendam yang lama dari salah satu warga yang melakukan penyerangan. Di TKP juga kita mendapatkan barang bukti anak panah busur yang ditemukan di lokasi perang kelompok tersebut. Selain membuat arus lalu lintas tersendat, tawuran ini juga menyebabkan satu unit mobil milik warga rusak terkena lemparan batu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Raisa Habu, TV One mengabarkan. Beralih ke peristiwa lainnya pemirsa, seorang pemuda yang tengah mencuri suku cadang mobil berhasil kabur. Sementara itu puluhan pedagang diamankan petugas karena menggelar dagangan di atas trotoar. Tangan oli semua itu. Udah kamu sini dulu. Apa yang kamu di situ? Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta memergoki seorang pemuda yang diduga sedang berusaha mencuri suku cadang mobil sitaan di halaman Irti Monas. Meski terus membantah, namun pelaku tak mampu lagi berkelit saat didapati tangannya penuh dengan lumuran oli dan sebuah gergaji besi yang ditanggalkannya di kolong mobil. Namun pelaku berhasil kabur dengan cara melompati pagar. Sementara itu puluhan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangan mereka di atas trotoar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat terkejut dan panik ketika petugas Satpol PP datang dan menertibkan mereka. Keberadaan para pedagang yang telah menyita trotoar sebagai lapak untuk berjualan tidak hanya mengganggu pemakai jalan, tapi juga melanggar ketertiban daerah yang melarang berjualan di atas trotoar. Pemirsa, pelaku koboi jalanan di Bandung, Jawa Barat dibekuk polisi. Pelaku menembakkan 4 kali ke udara untuk menakut-nakuti warga setempat. Sultan akun di dia. Dua, tilu, empat. Rekaman CCTV di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat ini menjadi saksi dan bukti aksi koboi jalanan kembali terjadi. Dari rekaman CCTV ini, pelaku mengeluarkan senjata dan menembakkan 4 kali ke udara untuk menakut-nakuti warga setempat. Aksi pelaku bak koboi jalanan itu pun sempat viral di media sosial. Tak lama, pelaku ditangkap tim Reskrim Polrestabes Bandung bersama dengan senjata dan peluru atau gotri. Dari pemeriksaan barang bukti, diketahui senjata pelaku adalah airsoft gun lengkap dengan gotrinya. Kepada penyidik, pelaku tengah mencari seseorang yang sudah menganiaya pegawainya dan mengancam pelaku dengan senjata. Terduga pelaku ini datang ke sana tujuannya untuk mencari seseorang dengan inisial A. Dia tidak terima karena salah satu pegawai yang bersangkutan ini dipukuli. Namun karena saudara A yang dia cari ini dia tidak ketemukan, akhirnya yang bersangkutan marah-marah, kemudian mengeluarkan senjata api, sempat menembakkan sebanyak 4 kali. Sebelumnya aksi koboi jalanan di ibu kota Jakarta sempat viral di media sosial. Pelaku mengacungkan senjatanya di muka umum setelah menabrak pengendara motor di perempatan Jalan Baladewa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap sehari setelah kejadian. Polisi menggeledah mobil pelaku dan didapati 2 pucuk senjata airsoft gun. Atas kasus ini, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat dan Jakarta, John Hendra, TV One mengabarkan. Sama pelurunya, Mbak.
Kita ke kabar lainnya pemirsa, usai pembukaan pameran Hannover Messe 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Dalam pertemuan secara virtual di Istana Bogor, Kanselir Jerman Angela Merkel menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe 2021. Kanselir Jerman meyakini kemitraan tersebut akan bermanfaat bagi upaya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang infrastruktur mutu. Dalam pembahasan di bidang investasi dan industri, Kepala Negara menawarkan kerjasama pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan industri terpadu Batam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada anggota polisi yang terlibat tindak pidana narkoba. Jika anggota polisi tidak lagi dapat dibina, maka lebih baik dibinasakan. Tuhan yang Maha Esa, atas Dalam sambutannya di acara pembukaan Rakernis Propam di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan, sebagai aparat penegak hukum sudah sepatutnya anggota polisi menjadi contoh yang baik. Jangan hanya gara-gara 1-2 orang oknum yang melakukan pelanggaran, maka 100 anggota kita yang sudah berusaha payah itu kemudian hilang. Ibarat hanya gara-gara nilai titik maka rusak susu sebelanga. Yang seperti itu ke depan harus kita perbaiki. Terkait dengan masalah pelanggaran, betul-betul di mapping mana yang harus segera diperbaiki, tingkatkan, bila perlu berikan sekolah khusus. Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja. Yang begitu-begitu segera selesaikan. Karena saya pikir kita sebagai penegak hukum yang bertugas melakukan penangkapan, pemberantasan terhadap hal seperti itu, tapi di situ rekan-rekan terlibat di dalamnya, yang beginian selesaikan yang cepat. Karena masih banyak anggota yang baik yang harus kita lindungi terhadap yang diingatkan sekali 2 kali susah, maka berikan dia penugasan di tempat lain yang mungkin cocok untuk yang bersangkutan. Sebelumnya, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo meminta maaf kepada Kapolri karena terjadi peningkatan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Pak Kapolri dan hadirin sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa di awal tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah pelanggaran anggota Polri secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari Divisi Propam Polri dan jajaran sehingga terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan pelanggaran anggota di lapangan. Kapolri tentu geram melihat tingkah laku segelintir anggota Polri yang terlibat narkoba. Pekan lalu beredar video rekaman CCTV sekelompok orang dalam mobil sedang memakai narkotika jenis sabu beredar di media massa. Lebih mengejutkan, tersangka yang menghisap sabu tersebut adalah anggota polisi Polda Riau yang pernah menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba. Terekam jelas sang polisi menyalakan korek api dan menghisap sabu ke dalam mulutnya. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi langsung bertindak tegas dan memberi sanksi berat anggotanya. Masyarakat juga dikejutkan dengan penangkapan Kapolsek Astana Anyar
Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi bersama 11 anak buahnya karena kedapatan menggunakan sabu pada Februari lalu. Kompol Yuni pernah bertugas sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Bogor. Ia kemudian dipercaya menjabat Kapolsek Bojong Loa Kidul, Kapolsek Sukasari, hingga terakhir menjabat sebagai Kapolsek Astana Anyar. Karena itu, ultimatum Kapolri diharapkan mampu memperbaiki citra polisi serta menghapus stigma buruk yang melekat pada Polri selama ini. Dari Jakarta, Vena Kintan, Boy Sidauruk, TV One mengabarkan. Siapa yang akan menggantikan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan semakin hangat diperbincangkan. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo bahkan terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Prananda Prabowo untuk menggantikan sang ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Memilih saya, karena kan rapat-rapat dari PAC yang diperluas lah segala macam opo-opo. Ada pertanyaan, jadi kalau bisa suatu saat ibu harus diganti karena monggo wae. Tapi kan PDI Perjuangannya awas loh. Karena saya sudah bilang sepanjang ada republik ini maka PDI Perjuangan ini harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di republik kita ini. Pernyataan Megawati Soekarnoputri yang berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk turun dari kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dalam berbagai kesempatan dinilai banyak orang sebagai sinyal telah adanya calon kuat yang akan menggantikannya sebagai Ketua Umum PDIP. Dua nama pewaris terah Soekarno, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, ramai digadang-gadang akan menjadi nahkoda baru. Puan Maharani diunggulkan karena pengalaman di parlemen dan pemerintahan. Pernah menjabat sebagai Menko PMK, Puan kini duduk sebagai Ketua DPR RI. Sementara itu, meski tak terlihat menonjol, namun Prananda Prabowo ternyata memiliki peran sentral di internal PDI Perjuangan. Tak hanya berperan sebagai konseptor pidato sang ibu, Megawati, saat ini Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDIP. Sebelumnya, pria kelahiran 23 April 1971 itu juga pernah menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi DPP PDI Perjuangan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo pun menyatakan dukungannya untuk Prananda menjadi Ketua Umum pada Kongres PDIP 2024 mendatang. Mas Prananda itu mempunyai talenta yang saya nilai cukup dan bisa menggantikan ibu untuk menjadi pemersatu PDI Perjuangan dan pemersatu bangsa tentunya. Itu yang kedua, kontribusi terhadap partai juga sudah kelihatan karena dia duduk di DPP partai dan memegang kendali sisi roomnya ibu. Itu merupakan salah satu prestasi yang menurut saya itu pantas lah untuk menjadi ketua umum. Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Umum pertama PDI Perjuangan sejak 1999, tak lama setelah partai itu memisahkan diri dari PDI. Sebelumnya, ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum PDI. Lantas, kepada siapa tahta kursi orang nomor 1 diwariskan? Apakah Puan, Prananda, atau Putih Guntur yang berjaya?
atau justru orang lain di luar darah biru Soekarno? Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 yang salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh alias tidak dicicil. Adapun batas waktu pembayaran THR adalah H-7 sebelum Lebaran. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021. Salah satu poin penting isi surat edaran tersebut adalah pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh alias tidak dicicil. Adapun batas waktu pembayaran THR adalah H-7 sebelum Lebaran. Pemerintah juga mempersiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalani ketetapan tersebut, mulai dari sanksi surat teguran hingga pembekuan kegiatan usaha. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 agar perekonomian masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh. THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan tersebut tiba. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menilai surat edaran Menteri Tenaga Kerja soal tunjangan Hari Raya 2021 tidak layak diberlakukan bagi semua perusahaan. Kadin menilai surat edaran tersebut tidak bisa dilakukan kepada sektor-sektor usaha yang hingga kini masih terpuruk akibat pandemi yang belum juga usai. Tentunya aspirasi ini kita akan sampaikan bahwa pemerintah juga diminta untuk melihat kondisi dari perusahaan-perusahaan yang pada saat tahun 2020 minus. Dan ini adalah aspirasi. Dan juga kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang positif harus punya kewajiban sesuai dengan surat edaran dari pemerintah. Sebelumnya, di awal pandemi, THR Lebaran tahun 2020 diizinkan dibayar dengan dicicil. Hal tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi yang belum menentu. Tim TV One mengabarkan. Jalan Raya Boulevard Grand Depok City Depok, Jawa Barat amblas sepanjang kurang lebih 10 meter dengan kedalaman 4 meter. Titik amblas berada di atas gorong-gorong Sungai Cikumpa yang mengalir di bawah jalan tersebut. Peristiwa ini terjadi Selasa malam saat hujan deras mengguyur kota Depok. Diduga pondasi jalan tak mampu menahan derasnya aliran sungai yang berada di bawah jalan tersebut. Saat ini Dinas PUPR Kota Depok telah menurunkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material yang jatuh ke aliran sungai. Sementara itu arus lalu lintas menuju Pasar Pucung dan Cilodong dialihkan ke satu ruas GDC yang lain. Pemirsa, 1.200 bungkus makanan disiapkan oleh pihak Dapur Umum Tagana di pos pengungsian Lumajang, Jawa Timur untuk menu berbuka puasa di bulan Ramadan bulan ini. Meski sederhana, diharapkan makanan tersebut dapat menyenangkan hati para korban gempa ini. Beginilah aktivitas Dapur Umum Tagana saat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa bagi para korban gempa di Dusun Ibu Rejo Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang, Jawa Timur.
Menu nasi bungkus untuk berbuka puasa hari ini berupa nasi, sayuran, telur, dan tempe mendol. Proses memasak dikerjakan sejak pukul 10 pagi hingga jam 2 siang. Setelah selesai dikemas, makanan langsung didistribusikan ke sejumlah lokasi korban gempa sebelum pukul 4 waktu Indonesia Barat. Untuk nanti berbuka bersama, kita akan siapkan sekitar 1.200 nasi bungkus. Dengan rincian kita akan kirim ke beberapa dusun ataupun nanti beberapa relawan akan membagikan. Jadi hari ini buka bersama, nanti kita siapkan 1.200 bungkus. Para korban gempa diharapkan bisa tetap sabar menjalani puasa meski di tengah keterbatasan saat ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Sementara itu pelaksanaan sholat tarawih pada malam kedua Ramadan di sejumlah masjid di kota Sibolga, Sumatera Utara dipadati jamaah. Bahkan jamaah tarawih di Masjid Al-Islah di Kecamatan Sibolga Selatan meluber hingga ke badan jalan. Meski bising dengan suara lalu lalang kendaraan, namun para jamaah tetap khusyuk melakukan sholat tarawih. Pengurus Masjid Al-Islah sebenarnya telah mengimbau kepada para jamaah untuk menerapkan protokol kesehatan. Tetapi karena tingginya antusiasme masyarakat yang datang, menyebabkan mereka tidak menjaga jarak saat sholat. Pembatasan jemaah untuk sholat sudah jelas ada, tapi kita bagaimana? Sudah kita sampaikan kepada para jamaah agar apa yang ada pada masjid kita ini, termasuk fasilitas lantai 2 yang sudah kita apakan dan semua sudah kita siapkan dan semua sudah tertampung. Tapi memang begitulah antusias para masyarakat, sehingga tidak kami undang dan tidak kami ajak mereka datang sendiri dan membuat serta menggelang tikar mereka dan sajadah mereka di sepertiga jalan. Ribuan warga penerima bantuan berdesakan saat verifikasi data penerima bansos. Namun petugas gabungan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang membubarkan kegiatan tersebut. Ribuan warga penerima bantuan berdesakan saat verifikasi data penerima bansos di Gedung Raha Insun, Sumedang, Jawa Barat. Beberapa orang bahkan pingsan karena kelelahan akibat terlalu lama mengantre hingga harus dievakuasi. Penerima bantuan sebagian besar sudah mengantri sejak pukul 6 pagi. Meski khawatir tertular virus corona, mereka rela berdesakan demi mendapat bantuan uang sebesar Rp1.200.000 dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Mendapati ribuan warga berkerumun, petugas gabungan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang membubarkan kegiatan tersebut. Dalam rangka pembagian bansos ini kami sangat menyayangkan sekali terkait tidak adanya koordinasi ataupun antisipasi antipati daripada yang diberi tanggung jawab, dalam hal ini Bank BNI. Seharusnya bisa diprediksi terhadap kegiatan akan membudaknya masyarakat dalam rangka pencairan ataupun verifikasi terhadap bansos ini. Pihak bank mengatakan awalnya proses verifikasi dilakukan di kantor cabang BNI. Namun, karena penerima yang datang membludak, kegiatan tersebut dialihkan di Gedung Geraha Insun Medal. Kami sebetulnya sudah koordinasi, tapi memang kalau kita lihat masyarakat banyak sekali ya Bapak-Bapak. Jadi kami terus terang ini di luar prediksi kami mungkin seperti itu. Sudah berjalan berapa hari Pak? Ini sudah berjalan dari hari Senin. Mungkin karena pemberitaannya dari mulut ke mulut, jadi yang dari daerah langsung menyerbu ke sini. Untuk sementara ini pihak bank akan menunda dulu proses verifikasi ini. Setelah itu, proses verifikasi akan dilakukan dengan kebijakan protokol kesehatan yang ketat. Meski kecewa, para penerima bantuan tetap membubarkan diri dengan tertib. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Polri merilis aplikasi perpanjangan surat izin mengemudi secara daring. Aplikasi ini nantinya bisa memfasilitasi para pengguna kendaraan tanpa harus datang ke Satpas SIM.
Dalam pelaksanaannya, prosedur perpanjangan SIM dimulai dari mengunduh aplikasi, memverifikasi data, hingga rujukan tes kesehatan ke klinik terdekat. Jika sudah selesai dicetak, masyarakat boleh memilih sendiri skema pengambilan dan pengiriman kartu SIM. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini, namun Anda masih bisa terus update informasi terbaru, yakni dengan mengakses lamantvnews.com. Akhir kata, saya Anggia Eboni mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.